Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dialah Allah sang pencipta sekaligus pengatur yang alhamdulillah menurunkan seorang rasul pembawa risalah, dan insya Allah risalah yang akan menjadi penyelamat bagi siapa yang menjalankannya dan akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi siapa yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita beserta keluarga menjadi orang-orang yang dirahmati Allah, dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya, sehingga kita bersama keluarga bisa berkumpul kembali, bukan hanya bertemu di dunia, tapi insya Allah berkumpul di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan dan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para keluarganya yang begitu mensupport beliau, baik sisi harta maupun ketenangan. Ujian Nabi begitu besar, luar biasa, tapi ketika datang ke rumah, maka rumah itu serasa surga di dunia. Sepenat apapun tantangan di luar, insya Allah bagi keluarga muslim ketika datang ke rumah, maka itu menjadi penyejuk dan bahagia karena rumah menjadi surga baginya. Dan mudah-mudahan rumah-rumah kita pun menjadi rumah-rumah yang penuh dengan keberkahan. Kita ada di sana, di rumah kita tenang, dan karena Allah memberikan keberkahan, dan tidak termasuk rumah-rumah yang Nabi sampaikan seperti kuburan. Ada rumah-rumah yang seperti kuburan, yang di sana tidak ada baca Al-Quran, tidak ada kebaikan di sana, maka dia rumah, tapi kata Nabi dia seperti kuburan. Mudah-mudahan kita terhindar dari rumah-rumah demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar mengambil inspirasi emas dari surah At-Tahrim untuk keluarga-keluarga kita. Surat At-Tahrim ini spesial karena isinya itu hampir semuanya membahas tentang keluarga. Ada 12 ayat, dan di sana bercerita, kurang lebih bercerita tentang profil atau potret 4 keluarga. 4 keluarga yang kemudian ini jadi inspirasi bagi kita semua. Ayat ini diawali dengan sebuah kisah. Kisah keluarga siapa? Keluarga yang paling istimewa tentunya. Siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang apa di bagian pertama ini? Asbabun nuzulnya itu ketika putrinya Umar. Siapa Pak? Putrinya Umar, Habsyah, dan putrinya Abu Bakar. Mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu atas dasar cinta sebenarnya. Cinta yang berlebih yang kemudian membuat kecemburuan. Saat itu kemudian di asbabun nuzulnya, dan ini dikisahkan juga di dalam hadis Bukhari nomor 48.862,
yang Siti Aisyah sendiri yang kemudian menyampaikan langsung kisah ini, bahwa mereka itu bersepakat nanti kalau ketemu Nabi, kalau Nabi pulang, baik itu pulangnya kepada Aisyah ataupun kepada Hafsah, kita sama-sama sepakat. Sepakat apa? Nyindir Nabi. Bahwa nanti itu kalau Nabi ngomong kepada kita, katakan bahwa Nabi itu bau aroma maghfir. Maghfir ini dia buah-buahan yang aromanya dia manis tapi aromanya gak sedap. Kenapa cemburu kepada siapa cemburunya? Karena saat itu Nabi sedang jatahnya di rumah Zainab. Ketika pulang ke salah satu istrinya, Aisyah, di sini nggak disebutkan Aisyah atau Hafsah, kemudian salah satu dari keduanya itu menjawab atau dia berkata bahwa apa ini gitu. Aromanya seperti aroma maghfir, nggak enak. Nabi yang lembut hatinya menangkap sesuatu dari istrinya. Nabi lembut perasa dan bisa menangkap, oh ini sindiran. Rupanya istri saya nggak suka. Bukan kok kata Nabi, ini bukan aroma maghfir, tapi saya minum madu di rumah Zainab. Dan mulai hari ini kata Nabi, saya tidak akan meminumnya lagi. Untuk apa berbuat begitu? Ingin membuat istrinya itu senang. Aisyah atau Hafsah senang dengan jawaban itu. Maka kemudian turunlah ayat yang pertama. Ayat pertama ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kata Allah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Nabi ditegur sama Allah. Kemudian Nabi pun marah, menyendiri di kamarnya. Kemudian tersebar ke para sahabat. Para sahabat itu menyangka bahwa Nabi itu menceraikan istri-istrinya. Menyangkanya. Datanglah Umar untuk meluruskan ini, menanyakan kepada Nabi. Ternyata tidak diceraikan. Kata mufasir bilang, seandainya ada ayat yang boleh disembunyikan, maka ayat ini kayaknya ayat ini yang akan disembunyikan kalau boleh. Kenapa? Ini kan semacam aib bahwa orang utama, orang pertama ternyata di keluarganya ada perselisihan. Maka ini seperti aib keluarga, tapi nggak boleh disembunyikan. Pertama, hikmah dari sini adalah bahwa Nabi itu amanah. Meskipun pahit, meskipun ini akan diketahui seluruh umat manusia bahwa di rumahnya ada kejadian seperti itu, tapi ini tetap disampaikan oleh Nabi. Itu Nabi amanah. Yang kedua adalah hikmahnya bahwa Nabi itu dan keluarganya adalah keluarga manusia seperti kita. Istri-istrinya sama-sama manusia seperti istri-istri kita yang di sana ada rasa cemburu. Tapi kita belajar di sini bahwa Allah menyampaikan kalaupun kita sebagai suami ingin menyenangkan istri, maka tetap koridornya adalah syariah. Tidak boleh menghalalkan yang haram, kemudian yang haram dihalalkan. Kenapa demikian? Karena era hari ini, Pak, banyak orang yang korupsi pejabat, gajinya banyak, udah gede,
tapi tetap korupsi. Apakah yang korupsi itu mereka kekurangan harta, nggak bisa makan, nggak punya rumah, nggak punya mobil? Tidak. Tapi bisa jadi ada tuntutan-tuntutan, oh istrinya pengen ini misalnya, pengen itu. Ada tuntutan, kan orang kaya mah tasnya bukan tas 50.000 kayak istri kita. Tasnya bisa ratusan juta. Dan ketika dia lihat orang lain bawa tas yang harganya ratusan juta, dia bisa jadi pengen ke suaminya, nggak bisa beli, akhirnya segala cara dilakukan. Maka ini jadi panduan bagi kita bahwa halal haram itu adalah harga mati yang harus jadi panduan bagi kita sebagai seorang suami. Makanya kemudian di surah 6 Allah kemudian menegaskan tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita yang kemudian diseru. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sesungguhnya tugas kita sebagai suami bukan hanya ngasih makan, bukan hanya nyari uang, bukan hanya memberikan peneduh yaitu rumah, bukan hanya memberikan kendaraan, tapi tugas kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita agar keluarga kita terhindar dari api neraka. Maka kita sebagai suami mesti kemudian memegang erat prinsip ini. Meskipun kita lapar, meskipun rumah mungkin sempit sekali, SSSS gitu. Kalau di Bandung itu sempit, sisi sawah. Tapi kemudian meskipun begitu kita harus sebagai suami harus menguatkan kepada anak dan istri kita bahwa tugas kita sebagai seorang ayah adalah menjaga mereka dari api neraka. Maka kemudian sebisa mungkin kita bawa harta ke rumah, harta itu dipastikan halal, tidak ada haram sedikit pun. Kita pastikan kalau kita punya gaji itu memang gajinya halal. Jangan sampai bawa uang banyak, tapi bawa itu didapatkan dari keharaman, dan itu akan menjerumuskan anak dan istri kita. Uangnya banyak, rumahnya mentereng, mobilnya pun nggak kehitung. Anaknya pengedar narkoba. Itu kan bisa jadi karena darah yang tumbuh dari makanannya, makanan yang haram, dan itu berefek, berpengaruh. Anak yang susah belajarnya nggak nempel, apalagi hafal Quran. Anak yang nggak nurut, bisa jadi kita refleksi sebagai orang tua, jangan-jangan ada harta atau makanan yang tidak halal, dan itu yang dijaga oleh orang tuanya. Bukhari yang kemudian bagaimana menjaga agar apa yang masuk ke mulut itu senantiasa halal, dan itu akan menambah keberkahan. Karena bahagia itu nggak diukur sama rumah mewah, kebahagiaan itu nggak diukur sama kendaraan, kebahagiaan itu tidak diukur dengan kegantengan dan kecantikan. Percuma istrinya cantik tapi mulutnya nggak bisa ngerem, cerocot gitu, nggak tenang gitu, nggak jadi kebahagiaan. Wajahnya ganteng tapi marah-marah dan main fisik, nggak akan betah suaminya dan istrinya dan anak-anaknya di rumah. Maka salah satu penyebab kebahagiaan adalah kesolehan, baik itu istri dan suami. Dan tugas dari seorang ayah, seorang suami adalah memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inspirasi lain dari surah At-Tahrim ini juga ada di ayat terakhir. Dan ini akan menjadikan potret bagi kita. Kita mau menjadi keluarga seperti apa? Ada di ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Keluarga seperti apa yang kemudian dihadirkan di sini? Di ayat 10 berbicara tentang keluarganya Nabi Nuh dan Lut. Jadi ceritanya ini Al-Quran di At-Tahrim ini di ayat 10, 11 dan 12 ternyata penting membangun sinkronisasi atau kesamaan antara suami dan istri. Dan ketika suaminya tidak baik atau istrinya tidak baik atau salah satu di antara keduanya tidak baik, maka ada yang jadi korban. Sangat sulit melahirkan generasi yang mulia ketika suami dan istri tidak selaras. Tidak selaras dalam konteks apa? Dalam konteks keimanan kepada Allah dan Rasul. Di dalam ayat 10 kemudian Allah bercerita, Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir. Siapa itu? Istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Nabi Nuh itu soleh, namanya Nabi soleh. Lut juga, Nabi Lut soleh karena seorang nabi. Tapi kemudian istrinya berkhianat. Berkhianat di sini bukan berarti istrinya berzina, karena tidak mungkin istri Nabi itu berzina. Tapi kemudian berkhianat di sini maksudnya adalah menentang perintah Allah. Apa jadinya ketika misalkan suaminya baik, sekelas Nabi, tapi istrinya tidak baik, berkhianat, tidak beriman kepada Allah? Maka efeknya adalah anaknya. Kita lihat misalkan di dalam surah Hud di ayat 43, ketika anaknya Nabi Nuh yang bernama Yam, Kan'an, mereka tidak taat, tidak mau naik ke perahu. Jadi ada potret ketika istrinya itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maka sulit untuk membentuk anak yang soleh. Dan contohnya adalah Nabi Nuh ini. Dan ini terjadi menjadi potret di keluarga kita, di keluarga saat ini. Ada orang-orang yang begitu, suaminya rajin ke masjid misalnya, atau suaminya soleh luar biasa. Dari subuh misalkan tetap di masjid sampai fajar, atau ada amal-amalan lain dari maghrib sampai isya zikir, malam sholat tahajud. Tapi istrinya misalkan berkhianat kepada Allah, misalkan mengumbar auratnya, keluar tidak mau pakai kerudung, padahal suaminya sudah berupaya untuk menasihati. Ketika ini terjadi, maka korbannya adalah anaknya. Dan pengalaman yang saya alami ketika menyelesaikan masalah-masalah anak-anak di sekolah, ketika anak bermasalah, maka kemudian kita panggil. Siapa yang dipanggil? Biasanya salah satunya, ibunya dulu. Kemudian ibunya ternyata nggak bisa. Selesai itu ketika ayah dan ibunya datang. Ketika ayah dan ibunya kemudian datang memberikan keterangan bagaimana di rumah dengan kejujurannya,
kemudian ibunya mengakui, ayahnya mengakui, selesai biasanya. Pernah suatu ketika kita ngajar di sekolah, kita sampaikan bahwa, nah apa itu aurat? Aurat itu yang harus ditutup. Aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya di sekolah kami diajarkan anak-anak juga pakai kaos kaki. Nah, namanya anak ngadu, Pak Irwan, saya ketemu sama si fulan, si fulana di mos di sana lagi jalan-jalan. Pak Irwan tahu nggak? Dia di mos tapi nggak pakai kerudung. Kita tanya, kenapa nggak pakai kerudung? Emang sama siapa? Sama umi dan abinya. Ketika dia bilang nggak pakai kerudung sama uminya atau sama abinya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena berarti orang tuanya di rumahnya mempersilahkan. Atau kan sekarang banyak anak atau ibu yang dandanin anaknya biar kayak princess dan sebagainya, dikucir-kucir dan seterusnya. Nah, artinya ketika ibunya kemudian tidak baik, maka akan sulit membentuk generasi yang baik. Maka berupaya yang belum nikah, ketika nyari istri, pastikan istrinya taat kepada Allah, karena dia akan melahirkan anak-anak yang taat juga. Ketika istri kita yang sudah menikah kemudian tidak taat kepada Allah, maka sabar kita dalam mendidiknya sehingga mudah-mudahan timbul ketaatan kepada istri kita, sehingga mereka akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu adalah model pertama, yang suaminya soleh, istrinya berkhianat, maka anaknya tidak taat kepada Allah. Yang kedua adalah model kedua adalah dilanjutkan di dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu amra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah membuat istri Fir'aun sebagai sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ketika ada juga potret keluarga, suaminya yang kemudian tidak taat, tapi istrinya yang kemudian taat. Yang terjadi adalah istrinya kesusahan untuk taat, mau ngaji bisa jadi dihalangi, bisa jadi ada kasar baik verbal maupun fisik. Tapi kalau kita lihat, kalau ibunya baik, Fir'aun dan istrinya Asia, wanita yang mulia juga, ketika mengadopsi anaknya adalah Nabi siapa? Nabi Musa. Meskipun bukan anak darah, tapi dididik oleh Asia, tapi luar biasa. Anaknya ini baik. Maka betul bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama. Maka kemudian pastikan anak-anak kita yang perempuan, ketika dia mau punya jodoh, yang dipastikan itu bukan udah kerja belum, kerjanya di mana, tapi kita sebagai seorang ayah harus memastikan dia taat enggak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat pada Allah dan Rasulnya,
jangan sekali-kali berani memberikan kepada laki-laki yang seperti itu. Beda Pak antara soleh, saya sebut dengan soleh kampung lah gitu. Soleh yang tidak didasarkan oleh agama dengan soleh yang ada landasan agama. Misalkan dia baik, kata-katanya lembut, pendiam, tapi memang nggak ngaji rutin dan sebagainya, nggak ada fondasi agama yang bagus, tapi dasarnya baik. Ketika landasannya hanya baik saja, universal, itu sebenarnya tidak ada jaminan bahwa nanti seterusnya akan baik terus. Saya punya sepupu ketika SMA itu suaminya baik gitu, pendiam, nggak banyak ngomong, tapi memang dia itu nggak kelihatan suka ngaji dan sebagainya, senangnya main bola, tapi kelihatannya baik. Nah, ke rumahnya, ke kontrakan dan sebagainya, tapi akhirnya berakhir dengan perceraian. Suaminya nikah lagi, akhirnya rusak, anak-anaknya bingung gitu, diurus sama siapa dan seterusnya. Tapi kalau misalkan seorang laki-laki itu baik dan fondasinya adalah baik karena tuntutan hukum syara, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, sholatnya baik, pengajiannya baik dan seterusnya, insya Allah ketika dia bisa menjaga dirinya, dia juga akan bisa menjaga anak kita, menjaga dari panasnya api neraka. Jadi kalau anak kita mau menikah, pastikan anak calonnya itu solih, jaminannya itu. Insya Allah kalau dia solih dan bertakwa, rezeki mah nggak akan kemana, karena ada jaminan dari Allah. Ketika seseorang bertakwa, dia akan diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting dia soleh dan punya kemauan untuk berusaha, udah cukup. Kita juga dulu nggak punya apa-apa, kita berusaha, alhamdulillah. Tapi modalnya adalah soleh. Itu adalah potret kedua di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Istrinya baik, suaminya kurang baik, memungkinkan anaknya baik, tapi kerja keras luar biasa. Dan bisa jadi ada juga cerita di sekolah, anaknya itu kita ajarin di sekolah. Misalkan laki-laki menutup aurat, batasan aurat laki-laki di mana, dari perut sampai lutut. Misalkan bapaknya suka olahraganya pakai celana pendek, bahkan nganterin sekolah pakai celana pendek. Nanti anaknya menurut siapa? Kata ibunya, gak boleh di sekolah disuruh nutup aurat, pakai celana panjang. Anaknya nanti bilang apa? Bapak juga pakai celana pendek. Anaknya bingung, siapa yang diikutin? Yang diikutin adalah yang paling mudah menurut dia. Jadi pakai celana pendek enggak apa-apa. Itu adalah potret yang kedua. Potret yang ketiga yang terakhir adalah di dalam surah At-Tahrim ayat 12, ayat terakhir. Wa Maryama abnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi mirruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Nah, keluarga Imran itu keluarga spesial, salah satu keluarga yang nama keluarganya itu diabadikan di dalam Al-Quran, berarti orangnya spesial. Dan Imran itu bukan nabi.
Kalau tadi kan ada Nuh, Lut, Nabi. Imron itu kan bukan nabi, tapi luar biasa bisa melahirkan orang-orang yang spesial. Artinya ketika orang tuanya, ibunya baik, suaminya juga baik, insya Allah akan melahirkan anak-anak dan keturunan yang baik. Dan sosok Imron ini menjadi penyemangat bagi kita. Insya Allah keluarga yang seperti kita, yang bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Ustadz, kalau kita punya komitmen pada sama istri kita, ada keserasian, ada kesamaan dengan istri kita, maka akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Keserasian seperti apa? Di ayat-ayat sebelumnya bisa kita gali kembali. Keserasian antara suami istri yang jika ada suatu urusan dikembalikan kepada syariat halal dan haram. Tadi madu halal katakan halal, haram katakan haram. Itu yang pertama. Kesamaan apa yang kemudian yang harus dibangun di dalam surat Al-Ahzab tadi yang keenam adalah kesamaan visi, bahwa harus menjaga keluarga dari api neraka. Harus disamain itu. Kesamaan yang ketiga adalah kesamaan dalam masalah ketika ada kesalahan, maka kemudian mesti introspeksi diri dan bertobat. Aisyah dan Hafsah bertobat dan memperbaiki diri dan tidak diceraikan oleh Nabi. Dan yang terakhir adalah istri dan suami harus serasi, harus sama, harus kerjasama dalam ketaatan, dalam beramal. Meskipun rumah ala kadarnya, meskipun makanan seadanya, tapi selama dalam rahmat dan keberkahan, itu adalah kebahagiaan bagi keluarga. Ketika suami ada kekurangan, namanya juga manusia, dinasehati, dan istri juga kembali kepada ketaatan. Ketika suami ada kesalahan, sebaliknya suami pun introspeksi diri, memperbaiki, kemudian kembali kepada ketaatan. Ketika ketaatan ini terjadi, maka insya Allah akan bisa melahirkan generasi-generasi anak cucu yang soleh dan solehah. Itu mungkin pengantar yang bisa disampaikan. Masih ada kurang lebih 8 menit lagi, barangkali ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kami persilakan. Mangga Bapak. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah dengar Ustadz, itu ya bukan dari barang subhat haram saja atau keturunan, tapi juga membuatnya katanya Pak Ustadz. Itu hindari hari Sabtu dan hari Minggu. Apakah betul itu? Itu aja Ustadz. Menjadi iklan lagi ya. Nggak kedengeran. Ada makanan yang suka, yang haram, ada yang mengganggu atau haram. Kemudian yang dimaksud itu di hari Sabtu dan Minggu ya, atau apa ini ya? Di hari Sabtu dan Minggu ini kalau dijelaskan lagi, ini Sabtu Minggunya apa? Ya, sebenarnya weres ya.
yang soleh dan soleha, apakah menghindarinya dari hari Sabtu dan Minggu? Paham? Dek, untuk mendapatkan anak yang soleh itu apakah harus dihindari dari hari Sabtu dan Minggu? Oh, Masya Allah, membuat anaknya jadi Sabtu Minggu itu benar apa tidak, Ustaz? Masya Allah, terima kasih. Itu mungkin dalam berhubungan, Insya Allah. Suami istri itu apakah menghindari Sabtu dan Minggu, walau alam bisawab, apakah itu supaya anaknya baik jadi soleh, Ustaz. betul. Memang ada yang menyatakan bahwa dalam berjima begitu ya, berjima di hari-hari tertentu akan membuat anak itu misalkan berjima di hari Senin jadi apa, hari Selasa jadi apa, Rabu apa dan sebagainya. Memang ada yang mengatakan begitu, tapi selama kemudian saya menggali hadis tidak ada kemudian yang menyatakan hadis yang bisa dipercaya begitu ya. Yang menyatakan begitu, tapi panduannya adalah kan istri itu seperti ladang, seperti sawah begitu, silahkan dengan panduan-panduan adab-adab tertentu terkait harinya, asal tidak sedang berhalangan gitu. Kemudian diniatkan ada doanya dan yang lainnya, insya Allah itu sebuah kehalalan, insya Allah halal. Yang paling penting dari surah At-Tahrim ini kita mengambil pelajaran jika anak ingin soleh dan solehah bukan berpanduan dari kapan kita jimanya hari apa begitu, tapi ada sinkronisasi, ada kesamaan antara suami dan istri, dan akan sulit kalau misalkan suami istri tidak sama, tidak satu visi. Maka meskipun jimanya hari tertentu misalkan tidak akan otomatis begitu. Ketika misalkan di sini disebutkan ada Nabi Nuh dan Nabi Nuhnya solih, istrinya tidak baik, hasilnya kurang baik. Nabi Lut solih, istrinya tidak baik, juga tidak baik. Fir'aun yang tidak baik tapi istrinya baik, bisa jadi solih karena istrinya itu adalah madrasah pertama, tapi bisa jadi anaknya bingung, anaknya bisa jadi ngikut istrinya atau ngikut ayahnya begitu, maka nggak baik juga. Maka yang kemudian yang harus kita contoh dan kita lakukan adalah bagaimana supaya istrinya baik dan suaminya juga baik, seperti Imron dan istrinya yang dari awal bukan berawal dari kita mau jimanya hari apa begitu, tapi kemudian kita ingin nanti kalau kita punya anak kita wakafkan kepada Allah. Sudah meniatkan kalau punya anak, anaknya akan diberikan kepada Allah, artinya jadi anak yang mengabdi kepada Allah. Diawali dengan itu. Ketika lahir ternyata anaknya perempuan, Maryam dipenuhi, diwakafkan, dan lahirlah keturunan yang lain, Nabi Isa. Maka sinkronisasi yang dilakukan adalah menjaga halal dan haram, menjaga keluarga dari api neraka, jika ada salah bertaubat, dan amal yang baik yang insya Allah akan melahirkan generasi yang saleh-salehah. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada azan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis.